Dan saya akan tanyakan langsung sama ownernya. Dek, jualan jualan es teh tidak sampai 1 ringgit, cuma 80 sen. Kira-kira untung atau tidak? Untung tapi mepet. Untung tapi sedikit Iya, ya? sedikit. Berarti ya alhamdulillah sedikit-sedikit tapi setiap hari lancar. sedikit-sedikit setiap hari lancar, kata istrinya Bang Toha. Jadi hitung-hitung kita jualan sambil menolong orang yang kehausan ya. Kalau dijual mahal juga sulit laku deh ya. Kalau di perkampungan ya Dijual mahal ya nggak laku. nggak laku. Jadi kita jual murah-murah sahabatku semua. Asal jalan. Kalau dibilang mengarah ke bisnis juga tidak. Karena kalau kita bilang mengarah ke bisnis pastinya kan harus melihat keuntungannya sekian gitu. Ini kalau untungnya hanya nipis sangat ya dek ya. Untung-untung bisalah kita minum TOS gratis. Bisalah kita menolong orang-orang sekitar, memberikan lapangan pekerjaan. Ya kan dek ya. Meskipun untuk saat ini baru saja punya 1 orang. Dan kali ini Bang Toha juga mau berbelanja ke kedai. Dan Bang Toha akan tunjukkan suasana dan serta harga barang-barang di sini. Kok pakai dandan terus saja? Ayo dek, kita belanja. Jualan teh cuma 80 sen, tidak sampai 1 ringgit. Apakah untung Bang? Rame sahabat-sahabat daripada Malaysia bertanya, kira-kira untung atau tidak Bang? TOS kok dijual tidak ada 1 ringgit. Kalau dibilang untung, untung sih untung sahabatku semua. Cuma untungnya itu nipis sangat. Belum lagi beli cawan plastiknya. Belum lagi untuk pres penutup cawannya. Untung tapi sedikit. Tapi alhamdulillah sahabatku semua, meskipun untung sedikit tetap kita syukuri. Namanya kita juga jualan, hitung-hitung sambil sedekah, sambil menolong orang yang tengah dalam keadaan haus. Dan kali ini saya akan interview langsung ownernya, istri saya. Jualan TOS kok tidak ada 1 ringgit Bang? Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia berkomentar, itu murah sangat Bang, murah sangat, tidak ada 1 ringgit tapi dapat 1 cawan es teh. Dan Bang Toha membuat TOS ini juga tidak menggunakan pemanis buatan atau istilahnya obat manis, tapi 100% gula murni. Meskipun gula di Indonesia harganya itu agak mahal, lebih murah gula di Malaysia sahabat-sahabatku semua. Harga gula di Indonesia 1 kilonya 15.000, hampir 5 ringgit. Dan kali ini saya akan interview istri saya, untung atau tidak. Sebab jualan es tehnya juga sudah cukup lama, atau TOS. Dek, sebentar, istri saya masih berada di bilik. Dan hari ini Bang Toha mau pergi ke laundry. Sebenarnya kalau mau buka bisnis laundry di kampungnya Bang Toha itu lebih menjanjikan sahabatku semua. Apalagi kalau laundrynya itu seperti laundry di Malaysia. Nah, jangan kaget, jangan terkejut. Seperti apa laundry di kampungnya Bang Toha. Jadi beda jauh dengan di Malaysia. Oke, sahabat-sahabat semua, kita langsung menuju ke lokasinya. Jadi tempat laundrynya itu masih laundry pada zaman dahulu sahabatku semua. Di sini masih manual. Dan ini suasana laundrynya. Jadi mesin cucinya itu ada di dalam sana ya. Kalau di Malaysia kan sudah serba auto sahabatku semua. Dan kali ini Bang Toha akan menuju ke kampung sebelah. Singgah beli limau sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah jualannya istrinya Bang Toha meskipun tidak begitu besar jualannya, tapi untuk es limaunya ini cukup lumayan laris manis. 10 kilo 2 hari deh ya. Jadi 10 kilo 2 hari. Jadi kalau habis Bang Toha beli di sini, beli di rumahan lah. Orang kampung tanam, kemudian tinggal kita ke sini. Ini pun kita menimbang sendiri sahabatku semua. Ini beli berapa lagi dek? 5 kilo. 5 kilo. Kalau di Malaysia biasanya limonya itu limau kasturi. Tapi kalau di Jawa limonya itu seperti ini sahabatku semua.
Ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia, Bang tanam limau kasturi sendiri. Insya Allah nanti Bang Toha mau cari pokok limau kasturi. Sebab untuk mencari pokok limau kasturi di kampungnya Bang Toha ini juga agak susah sahabatku semua. Ini sebenarnya rasanya manis, tidak begitu masam. Untuk limonya seperti ini sahabatku semua isinya. Rasanya itu ada yang masam, ada yang manis. Bismillah. Yang ini agak masam sahabatku semua. Kadang ada yang manis juga. Alhamdulillah, bersyukur daripada saya merantau, kumpul uang sedikit demi sedikit di rumah bisa jualan kecil-kecilan, dan alhamdulillah bisa untuk menyambung hidup. Dan kali ini beli 8 kilo. Semoga saja hari ini habis sahabatku semua, sebab cuacanya juga sangat panas di kampungnya Bang Toha. Mbak Penny ini kalau dalam bahasa Melayu Malaysia anak buahnya Bang Toha atau keponakan. Baru saja lulus sekolah SMA. Jadi tidak melanjutkan ke university. Gimana Mbak rasanya kerja? Biasa saja. Nanti kalau ada rezeki kita jalan-jalan ke Malaysia. Istrinya Bang Toha itu kalau saya cakap nanti kita jalan-jalan ke Malaysia, kapan kita bisa jalan-jalan ke Malaysia? Kapan-kapan. Ya mudah-mudahan ada rezeki Mbak Penny. Kita jalan-jalan ke Malaysia berempat. Kalau saya cakap jalan-jalan ke Malaysia, istri saya itu hampir tidak percaya. Jika saya bercakap mengajak beliau untuk jalan-jalan ke Malaysia, seolah-olah tidak percaya. Kapan ke Malaysia? Sampai sekarang nggak jadi-jadi ke Malaysia. Untuk biaya ke sana memang agak cukup lumayan mahal sahabatku semua. Apalagi sekeluarga, doakan mudah-mudahan niat Bang Toha tercapai untuk mengajak jalan-jalan anak istri ke Kuala Lumpur, Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusannya Bang Toha jadi bisa ke Malaysia sekeluarga. Pisang goreng di Malaysia dengan di Indonesia itu beda. Kalau pisang goreng
di Indonesia, lihat, tepungnya itu sangat banyak banget. Jadi tepungnya berlebih, nggak tahu isi pisangnya ini besar atau tidak. Kalau di Malaysia, pisangnya itu besar, tepungnya nipis, dan biasanya dipadukan dengan sambal kecap. Lebih banyak tepungnya daripada pisangnya. Dan di sini tidak pakai sambal kicap. Kalau di Malaysia, pisang goreng pakai sambal kicap. Bahkan istrinya Bang Toha pun cukup kaget ketika saya bercerita, "Dek, kalau di Malaysia pisang goreng itu pakai sambal kicap. Mana ada pisang kok dimakan dengan sambal kecap?" Kalau di Malaysia itu ada, Dek. Tapi kalau di Indonesia memang tidak ada. Bismillah. Tepungnya tebal, terus isi pisangnya nipis. Kalau di Malaysia itu terbalik, pisangnya besar, tepungnya nipis. Halo. Dan ini anak jirannya Bang Toha. Kali ini Bang Toha mau masak daging masak kicap. Sebab kalau di kampungnya Bang Toha jarang orang yang tahu resepi daging masak kicap. Tapi kalau di Malaysia, daging masak kicap itu merupakan salah satu makanan yang hampir setiap ada di kedai-kedai makan. Harga daging di kampungnya Bang Toha 1 kilo Rp140.000 atau sekitar berapa ya, Rp140.000, hampir sekitar Rp40. Dan ini tadi pagi Bang Toha sudah rebus, jadi saatnya tinggal iris-iris masak daging kicap. Kalau di kampungnya Bang Toha, mungkin orang-orang kampung di sini belum tahu resepinya. Tapi kali ini Bang Toha ingin memasakkan anaknya Bang Toha dan juga istrinya Bang Toha untuk makan daging kicap. Kalau di Malaysia daging kicap ini juga cukup sangat populer. Dek, pernah nggak makan daging kicap? Belum pernah. Belum pernah. Kali ini Bang Toha masakin daging kicap. Oke. Jadi pertama kali istri saya merasakan masakan daging masak kicap. Untuk kali ini mungkin rempahnya tidak seperti di Malaysia, sahabatku semua. Sebab kalau di Malaysia kan rempahnya kan lengkap. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, untuk mencari rempah-rempah lengkap itu agak sulit. Hidup kalau di kampung, sahabat-sahabatku semua, kalau ada lahan sedikit bisa kita manfaatkan untuk tanam pisang, untuk tanam sayuran, untuk tanam buah mangga. Dan kali ini Bang Toha mau mengambil serai. Alhamdulillah untuk tanah dekat tepi sungai seperti ini sangat subur, sahabatku semua. Dan serainya Bang Toha pun tumbuh subur, pisangnya pun juga sudah berbuah. Senang, tinggal ambil di depan rumah. Kalau di Malaysia kita tanam luas, bisa untuk dijual di pasar raya. Nah, jadi Bang Toha pakai serai. Sebenarnya untuk masak kicap hari ini rempah-rempahnya nggak lengkap, jadi Bang Toha pakai apa adanya saja. Kalau orang Indonesia jika masak pasti kebanyakan akan memakai buah keras. Tapi kalau di Malaysia jarang saya lihat masakannya menggunakan buah keras. Tapi kalau di Indonesia hampir semua masakan menggunakan buah keras. Salah satu kelebihan tinggal di kampung, bila ada jiran yang sedang kenduri pasti akan dibagikan ke jiran-jiran sebelah lainnya. Dan alhamdulillah hari ini Bang Toha dapat nasi ambeng. Nah, seperti ini lauk nasi ambeng yang ada di Indonesia. Ada bihun, ada sayur betik, kemudian ada tempe, ada juga nangka muda. Dan ini dia masak lemak, daging masak lemak. Kemudian ada kue muihnya juga, sahabatku semua. Ini ada kue mochi, kemudian ada onde-onde, kemudian ini lepat pisang. Jadi bab soal makanan Indonesia dan Malaysia sama, sahabatku semua, memiliki kesamaan. Alhamdulillahirobbilalamin, daging masak kicapnya Bang Toha sudah siap.
Kebetulan hari ini Bang Toha dapat kiriman dari jiran sayur nangka muda, sayur betik. Kalau di Malaysia jarang Bang Toha, kok jarang sih maksudnya? Kalau di Malaysia Bang Toha tidak pernah menjumpai sayur betik atau buah betik dimasak sayur. Dan ini daging kicapnya memang agak kurang sempurna sahabatku semua. Gimana Dek, rasa daging kicapnya enak? Enak. Pertama kali ya? Ini kalau di Malaysia Dek, daging kecapnya beda. Karena kecap di Malaysia itu dia lebih cair sahabatku semua, dan warnanya itu lebih pekat. Tapi kalau daging kecapnya Bang Toha ini apa adanya lah. Yang penting hampir ada mirip-miripnya. Jom untuk sahabatku semua jemput makan. Enak Dek? Enak. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sudah selesai makan. Bang Toha ingin menunjukkan suasana depan rumahnya Bang Toha yang penuh dengan kesunyian. Jadi kalau hidup di kampung, suasananya itu memang benar-benar sangat tenang sahabatku semua. Apalagi kalau di kampungnya Bang Toha ini merupakan salah satu kampung yang cukup agak jauh dari pekannya atau dari pusat kotanya. Kalau hidup di kampung, yang paling penting adalah bisa memiliki kambing ataupun lembu. Karena lembu dan kambing merupakan salah satu aset yang sangat penting. Jirannya Bang Toha pun juga ada kambing dan lembu. Seperti ini ya, sahabat-sahabatku semua, rumah kambing ataupun rumah lembu yang ada di kampungnya Bang Toha. Di belakang ujung sana juga rumah sahabatku semua. Jadi rumah di kampung Indonesia rata-rata kalau kampungnya agak pedalaman seperti ini, ya seperti ini suasana dan kondisinya. Rata-rata warga di sini bekerja sebagai seorang petani. Kalau sudah menjadi seorang petani, wajib memelihara lembu dan kambing sebagai salah satu bentuk tabungan. Jadi kalau bertani sambil memelihara kambing dan lembu itu hal wajib di kampungnya Bang Toha. Kalau dipikir-pikir, kampung saya untuk menuju Malaysia sangat begitu jauh. Tapi apalah daya, karena demi perubahan hidup, mau nggak mau harus merantau. Hal yang ingin saya idam-idamkan, semoga Indonesia itu bisa seperti Malaysia, yang dimana upah kerjanya kalau di Malaysia rata-rata, bukan rata-rata sih, memang upah kerja di Malaysia 6 juta lebih, 6.400.000 atau sekitar 6.800.000 lah. Jadi 6 juta ke atas. Itu yang saya inginkan suatu saat nanti Indonesia bisa seperti Malaysia. Dan kerja di Malaysia, misal kata kita kerja 1 hari, bisa untuk membeli daging berkilo-kilo. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, kerja 1 hari, kalau untuk kerja yang harian biasa ya, kerja kasar, untuk membeli daging 1 kilo saja, itu tidak cukup. Apalagi kalau untuk sekali beli dengan berasnya. Jadi keadaan di kampung dengan keadaan ketika saya merantau, itu memang berbeda jauh sangat. Sekali lagi sahabat-sahabatku semua, ini bukan tentang membandingkan ya, tapi sekedar berbagi informasi yang dimana kenapa Bang Toha kampungnya di Indonesia jauh dari bandar, justru merantau di Malaysia. Ya karena Bang Toha orang kampung, ingin istilahnya merubah ekonomi keluarga, yang dimana kalau kita kerja sebagai seorang petani di sini, misal kata nggak punya sawah ladang luas, itu pun juga agak kesulitan. Kalau untuk menginginkan perubahan ekonomi yang baik, mau nggak mau harus merantau. Alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia, kebetulan saya juga dapat bos yang sangat baik. Alhamdulillah, itu juga membuat saya sangat bersyukur. Bahkan keluarga saya pun juga banyak yang bekerja di sana. Itulah ditambah membuat saya bersyukur sangat. Alhamdulillah. Di daerah saya upah kerja untuk gajian 1 bulan di sini cuma 2.200.000, setara 500 ringgit, bayangkan.
satu bulan kerja dapat 500 ringgit, dan itu memang upah kerjanya cuma segitu aja. Makanya Bang Toha lebih pilih merantau ke Malaysia, meskipun perjalanannya tidak mudah, meskipun perjalanannya begitu sangat jauh, namun demi keluarga Bang Toha rela untuk merubah ekonomi keluarga yang di kampung halaman. Bayangkan mungkin kalau Bang Toha kerja di sini dengan upah yang segitu mungkin akan stuck sampai di situ-situ aja. Tapi alhamdulillah saya punya niat dan tekad, mau nggak mau, kalau mau ada perubahan harus merantau. Dan saya pun juga teringin sangat Indonesia itu bisa seperti negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang dimana upah kerjanya paling tidak bolehlah untuk hidup. Kalau di Indonesia upah kerjanya setiap daerah itu berbeda-beda. Untuk kita punya uang simpanan kalau kita kerja harian biasa saja susah sahabatku semua, sangat susah. Jadi inilah sekedar sebagai bentuk informasi saja sahabatku semua, sharing ketika Bang Toha merantau dari Malaysia, alhamdulillah banyak perubahan. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, next nanti Bang Toha akan buatkan video untuk menuju kemana, Dek Avan? Kita mau menuju ke kampung sebelah ya? Ya. Mau? Mau. Jadi kali ini Bang Toha akan ngevlog bersama anak saya untuk menuju ke kampung sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya.